There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. Halo semuanya, assalamualaikum. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat ya, amin. Alhamdulillah aku masih bisa share ke teman-teman video budgeting untuk bulan ini, yang itu artinya aku juga masih konsisten menjalankan budgeting. Semoga teman-teman juga tetap semangat ya. Dan aku juga mau ucapkan terima kasih pada teman-teman yang masih selalu nungguin video budgeting dari aku gitu ya. Terharu banget rasanya walaupun videonya masih begini-begini aja gitu ya, nggak sekreatif teman-teman yang lain gitu. Dan nggak sedikit juga teman-teman yang DM Instagram aku gitu, berterima kasih karena sudah termotivasi katanya sama video budgeting ini. Aku pun juga berterima kasih ya teman-teman karena sudah memahami gitu ya, apa sih maksud aku share video budgeting ini. Jadi emang nggak ada bermaksud apa-apa. Nah oke lah, sekarang kita masuk ke budgeting Februari, tapi sebelumnya ini aku evaluasi dulu seperti biasa budgeting bulan sebelumnya ya, Januari. Alhamdulillah masih ada sisaan dari budget bulan lalu ini teman-teman. Walaupun sekarang aku kondisinya lagi renovasi rumah ya, lagi ribet banget lah di rumah gitu, tapi aku tetap berusaha untuk mengontrol keuanganku, karena untuk pos-pos pengeluaran bulanan ini ya tetap aku keluarkan sesuai pengeluarannya gitu ya. Jadi untuk biaya renovasi, biaya tukang, biaya konsumsinya itu kan udah aku alokasikan dulu sebelumnya gitu, udah dipisahkan gitu ya teman-teman. Pokoknya untuk pengeluaran selama renovasi itu ya di luar dari anggaran bulanan ini ya. Nah ini ada bonbon bonbon selama aku renovasi rumah, nanti aku catat, pokoknya aku catat detail ya. Nah ini alhamdulillah masih ada tersisa 304.000. Ini tuh lumayan banget ya teman-teman, nggak nyangka juga, karena mungkin kan mulai bulan kemarin itu juga udah aku naikin ya budget belanja mingguan jadi 300.000. Itu aku bener-bener kayak merasa lega banget sih belanja harianku ya teman-teman, karena bahan-bahan makanan tuh udah pada banyak yang naik juga gitu. Terus aku sekarang bisa jadi beli buah-buahan itu ngambil dari budget belanja mingguan gitu ya teman-teman. Kalau sebelum-sebelumnya itu aku jadi jarang beli buah-buahan karena udah nggak ada lagi gitu ya sisaan budgetnya. Nah untuk gas, biasa aku kan beli gas itu 2 bulan sekali ya. Terus ada sisaan dari uang jajan 4.000. Nah seperti biasa ya teman-teman, untuk sisa budgeting ini akan aku masukkan ke challenge kalender. Masih aku lanjutkan karena menurut aku ya, bagi aku ini menarik banget sih ya untuk challenge kalender ini. Kayak seru aja gitu, dikumpul-kumpulkan lumayan banget selama setahun, kayak uang kaget ya gitu. Cara ini tuh bisa banget sih buat teman-teman, atau disesuaikan sama kemampuan. Misalnya ada yang mau tanggal satunya itu diisi 10.000 boleh, atau di tanggal satunya diisi 100 rupiah juga nggak masalah ya teman-teman. Dikumpulkan juga lumayan loh gitu. Coba hitung aja gitu, di 100, 2 200 ya. Pokoknya menabung itu nggak perlu memaksakan, yang penting dibentuk kebiasaannya dulu sih menurut aku ya, dimulai dari nominal terkecil. Nantilah aku kasih ya tips-tips menabung ala aku. Nah itu seperti biasa aku tandain aja gitu ya sesuai nominalnya. Kalau aku di angka 1 ya 1.000, 31 ya 31.000 kayak gitu teman-teman. Nah walaupun nggak full terisi nggak masalah, namanya juga tantangan menabung ya dari sisa-sisa budgeting.
Untuk 20 ribuannya aku pisahkan, jadi ini yang aku masukin cuma 244.000, nggak apa-apa. Nggak aku paksakan juga sekarang sih harus full gitu. Nah untuk sisanya aku masukin ke challenge 20 ribuan ini. Masih aku lanjutkan juga. Awalnya aku pikir apa aku ganti challenge aja gitu ya, tapi ini tuh terlalu menarik juga bagi aku ya, karena aku dulu pernah ngerasain juga gitu kan, dari awalnya yang nabung receh, nabung 2 ribuan, 5 ribuan, sampai akhirnya bisa pecahan 20 ribuan. Ini tuh kayak udah pencapaian besar banget gitu ya. 20 ribuan ini tuh kan lumayan banget ya, ngumpulinnya juga susah gitu, nominalnya pun juga kadang susah ya buat didapat gitu, ketimbang 2 ribuan, 5 ribuan gitu kan. Tapi ini sangat menarik bagi aku, jadi aku lanjutkan teman-teman. Itu tabelnya belum aku ganti, belum sempet bikin, nantilah. Nah ini dia, masih aku lanjutkan untuk challenge-nya. Kayak nggak punya ide juga sih aku mau jalankan challenge apa gitu. Nah oke lah, sekarang kita masuk ke budgeting bulan Februari. Untuk budgeting bulan ini kurang lebih masih sama dengan anggaran di bulan lalu, hanya ada 1-2 lah ya yang aku ubah gitu budgetnya. Pokoknya disesuaikan lah sama pengeluaran kita masing-masing ya teman-teman. Ini kan perencanaan keuangan. Nah jadi kan misal kita nih punya gambaran bulan depan nih ada pengeluaran apa aja ya gitu, terus ada mau merencanakan apa ya. Nah disinilah saatnya kita merencanakan keuangan kita. Untuk yang lebih pentingnya lagi itu adalah pengaplikasiannya ya teman-teman. Kemarin tuh aku sempat baca salah satu komen ya, yang katanya, saya ikutin Mbak Ica waktu budget 5 juta, sekarang udah 8 juta. Aduh nggak sanggup mau ikutinnya, maaf Mbak Ica jadi jarang ngikutin. Jujur aku kecewa ya teman-teman bacanya. Kecewanya bukan kayak gimana, maksudnya tuh ternyata ada gitu teman-teman yang masih mengira kalau budgeting ini tuh hanya bisa diikutin atau ditiru untuk yang penghasilannya sama. Nah aku tuh selalu disclaimer ya di setiap video-video aku gitu, bahwa apa yang aku share ini jangan dilihat dari nominalnya, tapi dari bagaimana caranya aku mengatur keuangan. Cara seperti ini pun aku mencoba mengaplikasikan itu dari metode Kakeibo. Nah mungkin teman-teman juga udah sering dengar gitu ya, cara mengatur keuangan ala orang Jepang. Aku mencoba untuk menerapkan metode tersebut dan alhamdulillah berhasil gitu. Keuangan aku jadi lebih membaik. Nah mungkin dari situ aku inginnya teman-teman juga bisa ikutin nih caranya gitu ya. Jadi termotivasi gitu, ternyata dengan cara ini tuh bisa gitu ya, bisa loh gitu, dari yang keuangan minus jadi akhirnya aku juga bisa menabung gitu ya, sampai konsisten budgeting seperti ini gitu. Nah itu sih yang aku maksudkan ya teman-teman. Jadi untuk cara atau metode ini tuh bisa diikutin sama semua teman-teman gitu ya. Untuk penghasilannya mungkin yang lebih besar dari aku, untuk penghasilannya mungkin di bawah dari aku, atau mungkin teman-teman yang ngerasa tidak punya penghasilan tetap, itu bisa dirata-ratakan. Teman-teman kan pasti tahu nih gitu rata-rata penghasilannya per hari itu berapa, atau ambillah angka minimal ya, terkecil gitu. Nah semuanya tuh bisa gitu ya teman-teman sebenarnya gitu, asal ada niat, kemauan ya pastinya tuh. Apa sih itu metode Kakeibo? Nah mungkin aku bisa jelaskan secara singkat ya. Jadi di sana itu pastinya mengajarkan kita untuk menjadi lebih hemat ya teman-teman, atau lebih bijak lah mengatur keuangan. Jadi yang pertama itu kita catat semua penghasilan. Nah yang kedua itu kita sisihkan di awal untuk menabung atau membayar cicilan ya kalau aku. Nah mungkin kalau teman-teman masih punya cicilan, lebih utamakan cicilan ya daripada menabung. Tapi kalau masih bisa diupayakan untuk menabung walaupun nabung receh ya, tetaplah kita sisihkan untuk menabung. Terus kemudian catat pengeluaran harian, ini penting ya. Kemudian catat juga pengeluaran bulanan, tahunan. Lalu yang terakhir itu adalah evaluasi. Nah ini juga penting banget. Kadang ada masih beberapa yang
suka bilang, Bun aku udah menerapkan ini gitu ya, tapi kok masih aja over budget gitu ya, masih belum berhasil. Nah sebenarnya kita bisa ini ya, bisa tahu pas kita evaluasi. Jadi di sini kan kita bisa membandingkan ya penghasilan dengan pengeluaran. Jadi kita bisa lihat tuh di situ bagian pos mana nih yang over budget gitu, yang kelebihan porsinya gitu. Nah dari situ nanti di bulan berikutnya, jadi kita bisa mempertimbangkan untuk melakukan penghematan atau menyesuaikan lah sama rencana anggaran yang kita buat. Kalaupun memang udah nggak bisa diupayakan untuk menghemat atau nggak bisa dipaksakan lah ya gitu, karena pengeluarannya segitu gitu, untuk kebutuhannya banyak. Nah jadi jalan keluarnya ya kita harus menambah penghasilan teman-teman, atau mencari penghasilan tambahan. Aku pun dulu di awal budgeting seperti itu ya, 3-5 bulan aku masih over budget gitu. Tapi ternyata setelah dievaluasi terus menerus, karena memang kebutuhannya yang lebih banyak daripada penghasilan, jadi ya mau nggak mau aku cari penghasilan tambahan. Oke lah teman-teman, tadi udah bisa dilihat ya budgeting aku untuk bulan ini, nggak banyak yang berubah, hanya untuk budget jajan ya aku tambahin jadi 900.000, karena untuk bulan ini aku kurangin sinking fund. Untuk sinking fund kurban kan aku udah selesai ya, jadi ya aku tambahkan aja ke budget jajan untuk bulan ini. Nah ini sisanya langsung aja aku masukin ke sinking fund, masih aku lanjutkan aja yang sebelumnya. Untuk dana lebaran ya 250.000, liburan 250.000, kado mama 200.000, sama emas LM. Jadi bulan ini aku masukin 350.000. Nah mungkin sedikit tips cara menabung dari aku nih ya. Yang pertama tuh, kalau belum terbiasa nabung, coba deh mulai dari nominal yang terkecil. Bikin target menabungnya itu untuk apa, misal yang kecil-kecil aja dulu gitu ya. Dan coba nabung cash. Dulu aku berhasil budgeting nabung itu karena cash teman-teman. Jadi sebelumnya itu aku selalu via ini ya, ATM gitu kan. Nah jadi aku via cash itu baru setelah mulai budgeting ini teman-teman, dengan cara seperti ini. Karena apa ya, misal nih kita masukin nambah tabungan 5.000 aja tuh kayak berasa seneng gitu ya. Atau misal belanja nih, kita bawa lah uang 100.000, terus masih ada nyisa 5.000, 10.000, 20.000, itu tuh rasanya bangga banget teman-teman. Nah yang kedua, boleh nih termotivasi dari orang lain, tapi ingat jangan fokus sama pencapaian orang lain aja gitu. Kadang gitu ya, kita belum mulai udah banding-bandingin diri ya sama orang lain gitu, sama keberhasilan orang lain gitu. Ayo dibuka pikirannya mulai sekarang, orang lain bisa, aku juga harus bisa. Yang ketiga, bikin cara menabung yang menyenangkan. Contoh menabung kalender 2.000-an, 5.000-an, 20.000-an, menabung amplop, banyak banget sih ya teman-teman referensinya sekarang tuh. Tinggal disesuaikan aja dengan kemampuan kita. Pokoknya jangan sampai memberatkan. Nah kayak gini nih, aku dulu ingat gak di awal nabung receh 2.000-an. Nah itu akhirnya bisa aku tukerin ke emas mini gold di awal dulu kan. Nah itu ada yang paling terkecil 0,025 gram, itu dulu harganya 30.000-an. Nah siapa yang nyangka kan gitu, nabung receh tuh ternyata bisa jadi nabung mini gold, emas logam mulia gitu ya teman-teman. Pokoknya banyak kok cara menabung yang menyenangkan dan gak terlalu memaksakan gitu ya. Ini tuh yang 2000-an aku kemarin tuh lupa ya mau ditukerin ke mini gold gitu, lupa terus. Kalau yang 5.000-an sih itu udah aku pakai kadang buat jajannya sekolahnya Mas Raka gitu ya teman-teman. Dan yang terakhir nih, kalau saat ini teman-teman fokusnya mau lunasi hutang dulu Bun gitu ya, jadi belum bisa nabung. Nah jadi itu betul ya, harus diterusin karena hutang itu kan kewajiban ya, jadi lebih penting daripada menabung. Bisa melunasi hutang pun juga pencapaian terbesar aku selama ini ya. Tapi kadang nabung itu juga harus dipaksain teman-teman, walau nominal terkecil gitu ya. Karena yang terpenting itu menjadikan kebiasaannya itu ya yang susah gitu, apalagi mau mulai gitu ya. Dan salah satu caranya adalah dengan budgeting. Emang nggak semua yang bisa menabung itu udah budgeting gitu ya. Tapi dengan budgeting itu selalu bikin sukses menabung ya teman-teman, cobain deh. Nah ini yang terakhir itu nabung amplop ya, ini juga aku terusin. Dan untuk yang 300.000 ini tuh sebenarnya uang di luar dari anggaran yang 8.500.000 itu ya teman-teman. Jadi ini tuh dari penghasilan tambahan aku gitu, misal dari
medsos ya, entah dari endorse atau apa gitu, karena ini tuh juga menyenangkan. Nah teman-teman, segitu aja ya video aku kali ini, semoga bermanfaat, semoga ada yang bisa diambil sisi baiknya, semoga teman-teman juga jadi termotivasi gitu ya. Dan untuk perlengkapan budgeting ini teman-teman bisa cek di description box aku kalau mau ada yang samaan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.